Selamat datang di Grand Final Antimicrobial Awareness Debate Competition 2021. Pada babak Grand Final sebagai tim pemerintah ada UGMA dan tim oposisi UNSA. Menjuri pada Grand Final, perkenalkan saya Hans Giovanni dari Unhas, ditemani oleh Bapak Benyamin dari World Health Organization atau WHO, kemudian Pak Alfred Kompudu dari Food and Agriculture Organization atau FAO, Ibu Lis Desamayanti dari Kementerian Pertanian, bersama Mas Muhammad Kifari dari JDF, Jogja Debating Forum, Mbak Enda Ratnasari juga dari Jogja Debating Forum, dan Mas Arief Burhanuddin dari Gunung Kidul. Seperti biasa, sebelum kita memulai perdebatan, saya ingatkan kepada teman-teman peserta untuk menghitung timernya sendiri. Yang kedua, sebelum memulai pidatonya, untuk menyatakan preferensi POI atau interupsinya. Dan ketiga, bagi teman-teman yang sedang menyampaikan pidato, harap untuk selalu menyalakan kamera. Membuka perdebatan kita pada pagi hari ini, saya panggilkan pembicara pertama dari tim pemerintah. Kepada Saudari Giovanna, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikan saya sedikit waktu untuk mengatur timer. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Selamat pagi para Dewan Juri yang terhormat dan juga tim pro dan kontra yang sangat saya hormati. Perkenalkan, saya mewakili pembicara satu dari tim pemerintah akan memberikan pidato saya mengenai mosi tersebut. Pertama-tama, kami setuju dengan mosi bahwa Dewan ini akan lebih memprioritaskan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi atau biosekuritas dan stewardship dan menunda program surveillance pada resistensi mikroba. Dan jika ada point of interruption bisa langsung dibuka dengan on microphone. Berikutnya saya akan mendefinisikan terlebih dahulu bahwa PPI atau saya akan menyebutkannya selanjutnya, pencegahan dan pengendalian infeksi sebagai PPI adalah tindakan untuk mengurangi insidensi infeksi melalui tindakan sanitasi, hygiene, serta pencegahan atau pengendalian infeksi. Selanjutnya, stewardship adalah kegiatan optimalisasi dan pengawasan serta penerapan sanksi berlanjut terhadap pelanggaran, peredaran, dan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai standar pada manusia, hewan, ikan, atau tanaman. Lalu surveillance sendiri adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan, pengendalian, dan penanggulangan secara efektif dan efisien ke depannya. Pada dewasa ini, antimicrobial resistance atau resistensi antimikroba adalah permasalahan global yang harus dihadapi bersama. Tingkat resistensi antimikroba telah mencapai 60% di masyarakat, dan perlu diketahui bahwa bila seseorang terinfeksi bakteri yang telah resisten terhadap berbagai macam antimikroba, maka orang tersebut bukan hanya menderita dan terancam nyawanya karena penyakit infeksinya tidak kunjung sembuh, tapi juga terancam dari segi sosioekonomi. Bila tidak ada perubahan sejak dini, maka diproyeksikan bahwa pada tahun 2050, maka resistensi antimikroba akan menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia dan mencapai 10 juta kematian. Bahkan sekarang pun resistensi antimikroba sudah menyebabkan 700.000 kematian per tahun, dan krisis ini juga berdampak pada ekonomi dan ketersediaan pangan. Menurut data WHO tahun 2009 pun, dengan populasi Indonesia yang sejumlah 210 miliar jiwa dan tingkat kematian dari resistensi antimikroba ini sudah mencapai 135.000 kematian per tahun dan telah menyebabkan kerugian ekonomi sebanyak 56 triliun. Dan dampak-dampak inilah secara langsung dapat menurunkan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, kembali ke karakterisasi dari negara low middle income country, di mana Indonesia juga termasuk dari negara low middle income country. Berdasarkan Bank Dunia, maka negara dengan low middle income country didefinisikan sebagai negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita sejumlah 1.046 dan sampai 4.125 dolar per kapita. Dan Indonesia sendiri menempati pada 3.870 dolar. Dan di sini untuk
karakterisasi masyarakatnya sendiri dari negara LMIC ini, maka pendapatan per kapita rendah, lalu juga ada kemiskinan, ada banyak tingkat pengangguran, literasi rendah, dan juga standar hidupnya rendah, dan sarana kesehatannya pun juga terbatas. Oke, selanjutnya, maka dari itu kami setuju dengan mosi bahwa Dewan ini akan memprioritaskan pencegahan dan pengendalian infeksi atau biosecurity dan stewardship dan menunda program surveillance AMR. Kenapa? Karena surveillance AMR dan di Indonesia sendiri saat ini sudah terlaksana, terutama pada sektor kesehatan dan peternakan, serta pada pertanian. Sekarang pun ada 20 rumah sakit yang terpilih untuk melakukan surveillance antimikroba yang terdiri dari rumah sakit umum, pemerintah pusat maupun RSUD. Namun pelaksanaan surveillance penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba masih belum tersentralisasi. Setiap daerah memiliki otonomi sendiri dan persepsi sendiri pada bidang kesehatan maupun pada sektor peternakannya, bagaimana mereka mengontrol resistensi antimikroba tersebut. Selanjutnya, pelaporan data hasil surveillance masih terkendala dan tidak terkumpul secara komprehensif antar sektor, dari sektor kesehatan, peternakan, maupun pertanian. Maka kami mempromosikan mekanisme kami, yaitu kami akan mengoptimalkan edukasi dan pelatihan profesi terhadap penggunaan antimikroba yang bijak. Lalu kami juga untuk pengendalian resistensi antimikroba ini akan melibatkan organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, kami juga meningkatkan akreditasi institusi pendidikan profesi, fasilitas kesehatan untuk membantu mendukung surveillance antimikroba jika dilaksanakan ke depannya, dan juga mendukung pengendalian antimikroba secara umum. Lalu kami juga akan melakukan pengkajian ulang standar dan regulasi terkait penggunaan antimikroba pada manusia, hewan, ikan, dan tanaman, dan kami akan mengoptimalkan peran Pokja daerah untuk mengawasi standar kebersihan peternakan dan pertanian, kinerja farmasi, dan penjualan antibiotik. Selanjutnya, kami juga tentunya melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat berkontribusi bersama dalam pengendalian resistensi antimikroba, dan surveillance akan dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan persiapan yang matang tersebut. Lalu saya akan memberikan pembagian pembicara kami. Saya sebagai pembicara satu akan memberikan alasan mengapa surveillance ini belum urgent pada negara low middle income country, dan juga kenapa surveillance tidak ada gunanya apabila PPI dan stewardship belum terlaksana dengan baik. Lalu pembicara dua saya akan memberikan argumennya mengenai pelaksanaan surveillance akan membuat objektif dari National Action Plan lain menjadi suboptimal. Dan bicara ketiga kami akan memberikan argumennya, akan memberikan sanggahan terhadap pihak kontra dan juga membangun kembali argumen tim pro. Selanjutnya saya akan masuk ke argumen saya yang pertama, yaitu kenapa surveillance belum urgent. Jadi surveillance yang dapat menghasilkan open diinginkan harus sesuai dengan beberapa indikator. Bila dilaksanakan sekarang, maka indikator dan sumber daya kami belum memenuhi indikator surveillance seperti kelengkapan laporannya, lalu ketepatan laporannya, keakuratannya, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam surveillance itu. Semua itu kita belum memiliki sumber daya yang mencukupi ataupun urgensi yang patut dipertimbangkan. Di sini untuk negara LMIC sendiri, kendala yang kita hadapi sekarang yang lebih penting dibandingkan surveillance adalah adanya COVID-19. Lalu juga kita masih perlu membentuk koordinasi multisektoral untuk mewujudkan One Health approach yang lebih baik, karena sekarang masih banyak sektor yang belum bisa koordinasi secara optimal. Lalu juga untuk kita juga sudah memiliki akses ke diagnosis antimikroba yang berkualitas dan harganya juga bisa dijangkau. Maka dari itu merupakan cara strategis yang lebih baik dengan melakukan diagnosis yang lebih baik. Lalu kita juga masih harus mempertahankan komitmen pemerintah di sini. Lalu tadi kita juga kekurangan sumber daya keuangan dan teknis. Sedangkan dari data sebelumnya, dari surveillance sebelumnya, kita sudah mengetahui dari mana resistensi antimikroba itu terjadi. Bisa dari rumah sakit maupun lingkungan sehari-hari, bisa dari peternakan, pertanian. Kami sudah tahu semua itu dan kami sudah bisa membentuk suatu aksi berdasarkan pengetahuan yang kami miliki dari data sebelumnya. Dan dengan melakukan aksi-aksi tersebut akan tampak dampak yang lebih nyata. Nah, saya akan masuk ke argumen kedua, yaitu surveillance tidak akan ada gunanya apabila PPI dan stewardship belum terlaksana dengan baik. Wujud komitmen pemerintah sebenarnya bukan hanya menuliskan begitu banyak target di atas kertas, tapi juga kemudian menentukan manakah urutan prioritas pertama, kedua, ketiga, dan pada akhirnya semua prioritas tersebut dapat terpenuhi secara optimal. Dengan karakterisasi negara berkembang saat ini, di mana sanitasi masih buruk, tingkat pendidikan masih rendah, tingkat pendapatan juga rendah, maka penting untuk mengendalikan resistensi antimikroba melalui peningkatan sanitasi, ketersediaan air, dan kehigienisan terlebih dahulu. Karena pada hakikatnya, pendekatan tersebut akan meningkatkan taraf hidup masyarakat negara pengembang dan lebih strategis untuk menargetkan pemasaran resistensi antimikroba dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan, di mana hal itulah yang akan membuat negara mampu bertahan secara kontinu bila negara tersebut dilanda krisis pun. Lalu selanjutnya, meskipun masyarakat juga akan teredukasi melalui hal ini, dan jika kita melakukan stewardship yang tepat juga, maka akan ada regulasi dan sanksi yang terkena di masyarakat, dan
masyarakat akan lebih jera bila mereka melakukan kesalahan dan mereka lebih sadar akan pentingnya melakukan pengendalian resistensi antimikroba. Maka dari itu pendekatan ini akan lebih efektif ke masyarakat maupun ke pemangku kepentingan dan tidak akan meninggalkan 5 aksi nasional terhadap pengendalian resistensi mikroba yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Yang pertama, tim pemerintah menghabiskan 8 menit 2 detik. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk menghitung waktunya sendiri. Jadi kalau timer dari panitia terhenti, teman-teman tetap bisa melihat waktunya. Untuk membuka perdebatan dari sisi oposisi, saya panggilkan pembicara pertama dari tim oposisi. Mohon maaf sebelumnya, cek-cek apakah suara saya terdengar dengan lancar. Ya, jelas. Baik, terima kasih. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian, mari kita bicarakan konteks dari sisi oposisi. Bahwa apa yang kami inginkan, kami ingin bahwa surveillance dalam NAP2 harus diprioritaskan terlebih dahulu dan pada nantinya akan bisa berjalan kemudian dengan biosecurity dan juga stewardship karena kedua hal tersebut akan dapat berjalan ketika ada basis data yang memadai, sedangkan sekarang di status quo bahkan tim pemerintah pun mengklaim bahwa kurang adanya basis data yang memadai sehingga pada akhirnya surveillance ini membuktikan bahwa surveillance penting untuk dilakukan terlebih dahulu daripada biosecurity maupun stewardship. Kita juga harus pahami bahwa negara LMIC ini punya anggaran yang terbatas, sehingga penggelontoran dana pada akhirnya harus efektif dan tepat sasaran, dan ini pada akhirnya bisa dicapai dengan adanya surveillance. Mari masuk kepada poin sanggahan kami. Poin sanggahan yang pertama, ketika mereka mengatakan bahwa negara LMIC punya banyak masalah seperti PDB rendah, kemiskinan, dan sebagainya, surplus terbatas, dan sebagainya, oleh karena itu perlu adanya upaya strategis sehingga efektif dan tepat sasaran, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diwadahi semua, dapat diselesaikan semua. Caranya adalah dengan melakukan surveillance karena kita ada basis data, kita bisa menerapkan kebijakan yang tepat, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, pemerintah bisa melakukan upaya-upaya yang tepat, tentu lebih baik daripada mengutamakan biosecurity maupun stewardship terlebih dahulu. Sanggahan yang kedua, tentang pelaksanaan surveillance antimikroba itu masih tersentralisasi dan sebagainya. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa NAP2 atau surveillance perlu untuk diprioritaskan oleh pemerintah daripada ketika mereka memprioritaskan NAP3 dan juga NAP4. Yang kami maksud adalah, kami di sini ingin untuk memprioritaskan NAP2 terlebih dahulu, baru kemudian melangkah ke NAP3 dan 4, sehingga pada akhirnya nanti akan bisa berjalan bersama-sama kelima tujuan strategis dalam NAP tersebut. Yang ketiga, sanggahan ketiga, ketika mereka tim pemerintah mengatakan tentang mereka ingin melakukan mekanisme edukasi dan sebagainya, perlu Anda highlight, perlu Anda garis bawahi dan ingat Dewan Juri bahwa edukasi itu adalah NAP1 dan itu bukanlah ranah dalam debat ini, sehingga tidak eksklusif sama sekali kasus mereka. Kalaupun misalkan kasus mereka kami terima atau kami afirmasi, pada akhirnya di kedua belah sisi juga akan tetap ada diskusi, tetap ada edukasi. Pada akhirnya di sisi kami pun juga akan lebih bagus, lebih eksklusif, karena pada akhirnya akan ada upaya-upaya yang jauh lebih strategis sehingga diskusi akan lebih sehat. Dan yang keempat, ketika mereka mengklaim bahwa rakyat LMIC adalah uneducated atau tidak punya edukasi yang baik, lalu pertanyaannya adalah bagaimana tim pemerintah bisa memastikan bahwa hal ini akan ditaati oleh mereka, para kaum-kaum tidak teredukasi. Tidak ada step-by-step analisisnya, sehingga itu akan sangat sulit dilihat visibilitasnya di sisi pemerintah. Mari kita jelaskan mekanisme surveillance yang kami maksud di tim oposisi seperti apa. Poin pertama, kami akan membentuk laboratorium yang berstandar pada National Referral Laboratory yang akan berperan sebagai pusat penelitian resistensi secara skala nasional. Dananya akan berasal dari APBN karena merupakan NAP yang sudah direncanakan oleh negara. Penelitian akan dilakukan rutin secara berkala di mana data tersebut akan selalu di-up kepada WHO sebagaimana program GLASS WHO sudah menghendaki. 2, kami akan melakukan program surveillance terhadap resistensi antimikroba melalui proses penelitian GLASS melalui WHO, di mana akan diteliti proses resistensi dari antimikroba. Contoh seperti program GOFR atau penelitian genom, kita akan meneliti kemampuan patogenisitas, transmisibilitas, dan juga target jangkauan sebagainya dari antimikroba dengan penelitian genetik untuk dapat memprediksi sejauh mana
mutasi dari antimikroba itu sudah berkembang. 3. Perkembangan mutasi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apakah akan ada pandemik lainnya dan mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Misal, didapatkan bahwa antimikroba bakteri A sudah bermutasi dan juga beradaptasi dalam tubuh menggunakan suatu enzim, maka kita bisa menghasilkan antivirus ataupun antibiotik yang dapat menghambat protein dari antimikroba tersebut dalam mengeluarkan enzim. Begitu juga proses transmisi antimikroba tersebut memberitahukan kepada kita bagaimana cara mencegah agar tidak tertular antimikroba tersebut. Misal, apabila target organ utama antimikroba tersebut adalah sistem pencernaan, maka cara mencegah adalah dengan memastikan kebersihan makanan dan juga gaya makan, misalkan mencuci tangan dan sebagainya. 4. Penelitian akan dilakukan melalui proses penarikan sampel skala nasional yang mencakup populasi pasien yang berobat di vaskes, di mana sampel klinis mereka akan dikumpulkan untuk investigasi mikrobiologi, termasuk identifikasi spesies dan juga uji kerentanan. Penelitian akan dilakukan kepada pasien yang berobat secara rutin dengan menggunakan spesimen klinik yang sama dengan yang umumnya digunakan oleh pasien seperti darah, urin, dan spesimen lain yang umumnya digunakan. Dan yang kelima, lalu kita juga dapat mengecek sejauh mana perkembangan antimikroba dalam tubuh hewan, di mana ketika kita mengetahui bahwa antimikroba dalam suatu jenis hewan sudah semakin berbahaya atau mulai muncul mutasi, oleh sebab itu kita dapat mulai melarang pengkonsumsian, penyimpanan, ataupun kontak langsung dengan hewan tersebut untuk mencegah pandemi. Sehingga fokus, stance, dan tujuan kami di tim oposisi adalah kami ingin bahwa program surveillance AMR tetap lebih didahulukan sebelum kita melangkah untuk ke tahapan selanjutnya melakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di NAP3 dan juga stewardess di NAP4. Mari masuk kepada poin argumentasi justifikasi. Layer atau lapisan yang pertama, mari kita ubah karakteristik negara LMIC dibawakan oleh tim pemerintahan tidak eksklusif. Mari kita lihat bahwa pemerintah negara LMIC sudah sangat progresif untuk memberikan bantuan pendidikan, misal dari LPDP atau beasiswa pendidikan ke luar negeri, sehingga sudah ada kok sumber daya yang berkualitas, misalkan lulusan luar negeri yang bisa mengolah data dan juga melakukan surveillance. Tak hanya itu, bantuan dari NGO, universitas luar negeri, ataupun masyarakat internasional juga sudah sangat bagus terkait pendidikan kepada negara LMIC, karena mereka memandang bahwa negara LMIC membutuhkannya. Kesimpulannya apa? Di negara LMIC itu bukan tidak ada orang pintar sama sekali, tapi jumlahnya minimal. Sehingga apa yang kita lakukan, kita butuh keterlibatan orang seminimal mungkin. Contoh nyata, ada gap yang besar antara orang-orang di LMIC dan high income. Misal di India, kita lihat dua hal sekaligus. Di sisi lain, masalah kebersihan dan juga keterbelakangan menjadi problem utama, kemiskinan menjadi problem utama di India, tapi kita juga lihat bahwa banyak profesor, banyak engineer yang sangat berprestasi dari India. Ini membuktikan bahwa adanya gap yang sangat luas dari pendidikan yang ada dari edukasi yang ada di negara-negara LMIC. Lalu dengan ini apa yang akan kita lakukan? Mari kita berpindah ke layer atau lapisan 2. Mari kita bandingkan kebutuhan sumber daya manusia yang ada yang dibutuhkan untuk melakukan NAP2 dan juga NAP3 serta 4. Sumber daya manusia di sisi kami dengan NAP2 kami prioritaskan lebih bisa terkontrol daripada sumber daya manusia di NAP3 dan NAP4. Mari kita bandingkan orang-orang yang terlibat di NAP2 daripada NAP3 dan NAP4 itu lebih sedikit. Di NAP2 kita hanya butuh sekelompok kecil orang untuk melakukan riset, pengolahan data dan sebagainya, dengan orang-orang lulusan luar negeri yang telah dibiayai oleh negara itu bisa kita handle, bisa kita cater, bisa kita wadahi. Dibandingkan ketika di NAP3 dan juga 4 kita harus merevolusi perilaku masyarakat dan bahkan perilaku industri pertanian dan juga peternakan yang ini sangatlah luas, sangatlah effortful dan tidak visible bagi negara-negara LMIC, misalkan Indonesia yang berpulau-pulau dan juga terpisahkan secara geografis. Dan layer ketiga atau lapisan yang ketiga, kenapa penting bagi negara LMIC untuk memprioritaskan NAP2 terlebih dahulu? Karena endemik atau pandemik di negara-negara LMIC itu berbeda dengan negara-negara lain. Kita tidak bisa menggantungkan pada data negara maju karena di LMIC masih banyak faktor tradisi yang suka memakan hewan-hewan liar dan sebagainya. Sangat bangga di tim oposisi. Terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan 7 menit 26 detik. Saya panggilkan pembicara kedua dari tim pemerintah. Baik, untuk preferensi POI nanti bisa langsung lewat dibuka aja mic-nya, tapi kalau misalnya saya tidak menjawab, tolong jangan diulang. Baik, speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pertama, saya akan melakukan klarifikasi. Jadi edukasi yang kami inginkan itu termasuk dalam kegiatan promotif dan preventif atau PPI pada NAP nomor 3. Jadi edukasi yang kami maksud itu merupakan bagian dari kegiatan promotif preventif dan akan dianggarkan untuk kegiatan
NAP3. Lalu saya akan memberikan beberapa sanggahan kepada tim oposisi sebelum saya memberikan argumen saya tentang pelaksanaan surveillance akan membuat objektif NAP yang lebih suboptimal. Jadi yang pertama, mereka mengatakan bahwa surveillance harus diprioritaskan karena dua hal. Yang pertama adalah kita memerlukan basis data yang baik untuk kebijakan yang lebih baik. Mari kita karakterisasi terlebih dahulu bagaimana data yang bisa didapatkan dari surveillance. Seperti yang mereka katakan, contohnya adalah apakah kita harus mencuci tangan, atau apakah sejauh mana perkembangan antimikroba di tubuh hewan, dan apakah solusinya. Nah, ini merupakan hal-hal yang sebenarnya sudah diketahui, seperti contohnya yang mereka bilang tadi, itu kita sudah mengetahui jalur-jalur penyebaran AMR itu lewat mana saja, yaitu seperti misalnya lewat masyarakat yang tidak taat, lalu antimikroba yang tidak terima kasih, antimikroba yang bisa diakses secara bebas lewat apotek dan sebagainya. Lalu solusinya yang akan dilakukan setelah mereka melakukan surveillance apa? Sama saja yang akan kita lakukan solusinya, yaitu memperketat hukum, lalu melakukan stewardship, menghukum yang tidak mengikuti hukum, lalu melakukan promotif dan preventif. Itu sama aja. Maka dari itu, dan meskipun berguna, kalaupun banyak data surveillance tidak akan mempengaruhi behavior masyarakat. Karena tidak ada edukasi, tidak ada mekanisme efek jera yang jelas, maka dari itu data mereka juga akan efeknya akan sama aja. Namun di kita akan jauh lebih efektif karena kita menganggarkan dana kepada kegiatan promotif dan preventif yang akan saya jelaskan pada mekanisme saya. Lalu yang kedua, mereka mengatakan bahwa anggaran dana tersebut terbatas. Tidak, terima kasih. Karena anggaran terbatas, surveillance yang optimum itu justru butuh banyak biaya dan waktu yang sangatlah panjang. Jadi ini tidak menjelaskan bagaimana mereka bisa menghemat pada sisi mereka. Justru karena anggaran terbatas, kita harus memprioritaskannya pada hal-hal yang baik, hal-hal yang efektif yang akan saya jelaskan nanti. Baik, lalu mereka mengatakan tentang edukasi masyarakat. Mereka bertanya kepada kita bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita akan mengedukasi, karena meskipun rakyat LMIC itu tidak teredukasi dengan baik. Ini tidak eksklusif karena di sisi mereka juga sama, tetapi kenapa ini lebih baik di sisi kita? Karena kita lebih cepat mengedukasi sebelum terjadi AMR yang lebih parah. Dan juga kita juga menghabiskan lebih banyak uang di edukasi dibanding mereka yang menghabiskan uang di surveillance. Maka dari itu, selain itu, di upaya strategis 3, PPI juga berguna untuk meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat, di mana meningkatkan ketersediaan air bersih, hygiene, sanitasi melalui kegiatan mobilisasi masyarakat dan perubahan perilaku. Sehingga tidak hanya melalui edukasi, tetapi melalui program edukasi. Nah, lalu juga mereka mengatakan yang ketiga dan terakhir, bahwa mereka akan membentuk referral laboratori, dana dari APBN, dan juga penelitian rutin berkala, dan akhirnya untuk membuat program GLAS WHO. Meskipun ada biaya APBN dan sudah dinaungi oleh GLAS WHO, tetap harus ditentukan tahapan perwujudannya agar biaya yang dikeluarkan jelas dan tidak fluktuatif. Melakukan surveillance sekarang, di mana sumber daya manusia belum siap, pemerintah daerah dan pemegang-pemegang kepentingan lainnya belum sama persepsi untuk bersama-sama mengendalikan resistensi antimikroba. Maka dari itu akan ada kendala-kendala yang akan dihadapi sehingga mengeluarkan biaya yang berlebih untuk menanggulangi kendala tersebut yang tidak terduga. Oleh karena itu, jauh lebih efektif bila kita melakukan PPI dan juga stewardship. Baik, saya akan lanjut ke argumen saya, yaitu tentang pelaksanaan surveillance akan membuat objektif NAP yang lain lebih suboptimal. Jadi, mari kita lihat dari sisi finansial. Sebagai negara LMIC yang sudah tadi saya bilang memiliki dana terbatas, budgetnya terbatas, dan masih memiliki hutang kepada bank internasional, budget harus dimaksimalkan dengan baik. Surveillance membutuhkan banyak dana, dari pembentukan tim One Health, lalu menyatukan representatif, lalu juga mengambil sampel dari berbagai daerah, mengambil data yang dibutuhkan, banyak sekali. Itu memiliki banyak sekali dana, dan juga membeli peralatan yang disposable dan non-disposable. Lalu juga, selain itu, untuk menyatukan representatif dan juga membentuk tim One Health itu sangatlah sulit, seperti yang kita lihat di berbagai negara sudah dibentuk, di negara MIC sudah dibentuk, tapi tidak bisa dilaksanakan karena membutuhkan dana yang besar untuk melakukannya. Selain itu, diperlukan pemantauan terus-menerus untuk surveillance yang bisa menghabiskan banyak sekali uang. Sedangkan uang ini
Sedangkan untuk melakukan implementasi dari PPI dan juga stewardship membutuhkan dana yang banyak dan dari organisasi tim untuk edukasi, lalu juga dan lain-lainnya. Apabila dana sudah terlanjur digunakan pada surveillance, dana kegiatan promotif preventif dan juga penerapan sanksi akan berkurang. Padahal justru hal ini penting karena satu-satunya cara AMR bisa diberantas adalah lewat masyarakat, yaitu dengan meregulasi penggunaannya yang seperti misalnya saat ini di status quo masih banyak yang menjual dengan tidak benar, lalu juga banyak yang masih menggunakan dengan tidak benar. Jadi satu-satunya cara untuk meregulasinya dan untuk memberantas AMR hanyalah untuk memperketat law dan juga melakukan kegiatan promotif preventif. Apabila kegiatan promotif preventif berkurang pendanaannya, otomatis kegiatannya akan terhambat sehingga resistensi tidak akan menunggu. Sedangkan resistensi tidak akan menunggu, maka dari itu ini merupakan misi yang berpacu dengan waktu dan ini tidak bisa ditunda. Semakin lama kita menunda solusinya, maka semakin banyak antibiotik yang resisten. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengimplementasikan sistem promotif, preventif dan stewardship terlebih dahulu karena kita sudah memiliki info yang jelas bahwa di mana saja penyebarannya, di mana saja sebenarnya root problems dari core problems dari negara LMIC. Oleh karena itu, karena kita sudah mendapatkan data-data yang sebenarnya kita perlukan untuk melakukan action, jadi yang logis adalah kita langsung melakukan aksi tersebut. Karena banyak masalah AMR pada LMIC dan masalahnya sudah umum diketahui, namun kita tidak pernah tindak lanjuti, itu adalah masalah di LMIC sebenarnya. Seperti misalnya regulasi yang kita masih bisa membeli antibiotik di apotek, itu sebenarnya regulasi yang sangat mudah ditangani, jadi kita harus menangani hal tersebut terlebih dahulu. Seperti contohnya, ternak yang masih diberikan pengumum antibiotik dan sebagainya. Ini merupakan mismatch solusi. Apabila ada masalah yang bisa langsung diselesaikan, tidak ada gunanya menghabiskan dana untuk investigasi yang sifatnya sekunder. Dana lebih baik disalurkan pada kegiatan. Meskipun data dan kualitas buruk dan strateginya mungkin menjadi salah target, itu pada kasus kita, kalaupun ada banyak data, surveillance tidak akan memengaruhi behavior masyarakat. Karena tidak ada edukasi, tidak ada mekanisme efek jera yang jelas, karena masyarakat hanya bisa diberikan oleh mekanisme efek jera tersebut. Sekian, terima kasih. Kedua dari tim pemerintah menghabiskan 7 menit 25 detik. Saya panggilkan pembicara kedua dari tim oposisi. Suara saya terdengar? Ya, jelas. Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sebelum saya masuk ke dalam argumentasi tim saya sendiri, saya akan melakukan beberapa sanggahan terhadap argumentasi yang sudah dibawakan oleh pembicara pertama dari maksud saya pembicara kedua dari tim pemerintah. Di sini mereka menyatakan bahwa data yang didapatkan oleh program surveillance adalah data-data yang umum, data-data sekunder, data-data yang sudah kita ketahui seperti pengetahuan umum, seperti penyebaran AMR. Tetapi perlu diketahui bahwa data yang diambil oleh program surveillance dari NAP2 bukanlah data seperti itu, tetapi merupakan data taraf mutasi mikroba dan resistensi antimikroba yang sifatnya terus berkembang dan bermutasi, sehingga jika tidak diketahui sifatnya akan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan epidemik baru, bahkan pandemik baru, menyebabkan penyakit-penyakit menular baru yang kemudian hari jika terjadi tanpa dipersiapkan terlebih dahulu, tanpa diprediksikan terlebih dahulu akan memukul telak negara-negara, terutama negara LMIC. Seperti misalnya saat terjadi pandemi COVID-19 yang terjadi secara sangat tiba-tiba, padahal sebenarnya jika ada program surveillance yang nyata, bisa diketahui bahwa konsumsi hewan-hewan eksotis adalah sesuatu yang perlu diputus, perlu dihentikan. Oleh sebab itu, program surveillance NAP2 merupakan sesuatu yang patut untuk diprioritaskan. Selanjutnya adalah mari kita pelajari tentang bagaimana mekanisme tim dari pemerintah. Sejauh ini mekanisme yang mereka tekankan adalah mekanisme edukasi. Tetapi tim pemerintah belum bisa menjelaskan dengan baik bagaimana proses perbaikan industri skala besar dalam bidang perikanan, peternakan, dan pertanian dapat tercapai. Perlu dipahami bahwa peternak, petani, dan
pengelola bidang perikanan yang berada di negara LMIC merupakan industri yang sifatnya rata-rata masih berupa UMKM. Ya, terima kasih. Industri yang masih berupa UMKM, industri yang masih sangat belum terstandarisasi. Bagaimana bisa target ini bisa tercapai? Karena dalam target NAP3 di biosecurity memerlukan perbaikan ini. Belum lagi pihak pemerintah menyatakan bahwa mereka akan melakukan edukasi. Selain edukasi merupakan objektif dari NAP1 yang akan dilakukan terlepas dari sisi mana ini diperdebatkan, tetapi perlu dipahami bahwa edukasi yang mereka rencanakan, edukasi yang selama ini dilaksanakan adalah edukasi yang diberikan kepada kelompok profesional yang sama, kelompok masyarakat yang sama, yang berada di daerah yang sama, tanpa benar-benar bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya menyebabkan AMR itu sendiri, seperti konsumsi hewan-hewan eksotis yang jelas-jelas tidak dilakukan oleh mereka yang biasa sudah sangat sering menerima edukasi dari pemerintah ini, sehingga bisa disimpulkan bahwa program edukasi entah yang berjalan dan bahkan yang mereka rencanakan tidak akan efektif untuk merubah gaya hidup dan juga sistem kehidupan masyarakat terutama yang kemudian hari akan menyebabkan AMR atau menyebabkan epidemik dan pandemik lainnya. Selanjutnya masuk ke dalam poin argumentasi tim kami sendiri. Perlu dipahami bahwa dengan melakukan NAP2, urgensi masalah akan terlihat sehingga tindakan kontrol industri, pembuatan regulasi, pemberian obat bisa jauh lebih strategis. Perlu juga kita juga menjadi tahu faktor apa sebenarnya yang paling berpengaruh kepada AMR itu sendiri. Ketika kita melakukan NAP3 dan NAP4 tanpa memiliki basis data yang cukup kuat, yaitu data tentang perubah laju resistensi dan juga data tentang mutasi dari mutasi mikrobiologis itu sendiri, kita tidak tahu sebenarnya faktor mana yang paling berkontribusi dalam perubahan laju AMR itu sendiri. Sehingga jika dilaksanakan data surveillance, maka progres dari NAP3 dan NAP4 itu sendiri dapat lebih terlihat urgensinya dan juga dapat lebih di-planning secara lebih matang. Di NAP2 kita jadi tahu apa yang dikonsumsi oleh orang-orang kan mendeteksi mutasi gen, virus, atau resistensi antimikroba. Kita tidak bisa menunggu data yang datang dari negara maju atau dari negara lain karena kondisi geografis, lingkungan, masyarakat yang sangat berbeda di negara maju versus dengan negara-negara LMIC. Endemik di negara LMIC itu berbeda. Misal kemunculan outbreak saat ini seperti outbreak Ebola di Afrika. Itu terjadi di negara-negara LMIC, seperti juga misalnya Cina yang masih masuk ke dalam negara middle income. Itu juga mengalami outbreak karena tidak adanya surveillance data yang dilakukan secara ketat sehingga urgensi untuk melakukan NAP3, NAP4 seperti misalnya melarang pengkonsumsian hewan-hewan eksotis dan lain sebagainya tidak terlihat sehingga tidak dilaksanakan NAP3 dan NAP4 yang lebih efektif tanpa adanya data surveillance yang dilakukan melalui NAP2 terlebih dahulu. Ketika NAP3 dan NAP4 dilaksanakan dengan didahului oleh NAP2, maka NAP3 dan NAP4-nya akan terlaksana dengan jauh lebih baik. Perlu dipahami bahwa NAP2 ini akan lebih efektif karena keberhasilannya tidak bergantung kepada masyarakat yang sangat luas dan tidak perlu menunggu revolusi industri secara besar-besaran dan perubahan industri secara besar-besaran, perubahan total terhadap pelaksanaan industri perikanan, peternakan, dan pertanian yang jika dilihat untuk dilaksanakan di negara IC merupakan hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena masih sangat banyak petani peternak di negara-negara LMIC yang merupakan keluarga, mereka merupakan usaha-usaha UMKM, bukan merupakan usaha-usaha yang terregulasi dan skalanya sangat besar, peternakan dan pertaniannya jumlahnya berhektar-hektar, seperti yang berada di negara high income, seperti misalnya di Amerika Serikat. Oleh sebab itulah regulasi NAP3 dan NAP4 akan jauh lebih sulit untuk dilaksanakan dalam skala besar karena sangat perlu keterlibatan dari masyarakat dan syaratnya adalah masyarakat itu sendiri harus teredukasi terlebih dahulu dan harus terevolusi dulu cara berpikirnya. Oleh sebab itu, jika melaksanakan NAP2 akan jauh lebih mudah karena kita hanya membutuhkan sekelompok orang-orang pintar, kelompok orang-orang yang bisa melaksanakan NAP2, sementara masyarakat luas yang lain di sini di NAP2 sifatnya adalah sebagai pasien, sebagai penerima, sebagai resipien, sebagai orang-orang yang datanya dikoleksi sehingga mereka akan jauh lebih mungkin untuk bekerja sama dengan pemerintah sehingga membuat NAP2 ini akan
taraf kesuksesannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NAP 3 dan NAP 4. Oleh sebab itulah penggelontoran dana untuk NAP 2 akan jauh lebih positif daripada NAP 3 maupun NAP 4. Mari kita lihat best case scenario baik dari NAP 3 dan NAP 4. Best case scenario-nya adalah industri bisa terevolusi dan juga rumah sakit kualitasnya bisa lebih tinggi dan lain sebagainya. Tetapi pihak pemerintah belum menjelaskan bagaimana cara mereka akan mencapai titik tersebut dalam waktu yang sama singkatnya dengan titik di mana data surveillance itu bisa dilaksanakan kesuksesannya. Oleh sebab itu kami bangga menjadi oposisi. Terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi menghabiskan 7 menit 23 detik. Saya panggilkan pembicara ketiga dari tim pemerintah. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Oke, berikan saya beberapa detik untuk menyusun speech saya. Untuk preferensi POI ini bisa disampaikan secara open mic. Tapi jika saya tidak merespon, tolong jangan di-spam. Saya akan memulai speech saya dalam 3, 2, 1. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat, juga teman-teman dari tim pro dan tim kontra. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa sanggahan terlebih dahulu, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka ingin melihat data mutasi mikroba dengannya bila tidak diketahui penyebabkan epidemik dan pandemik baru. Kami ingin merespon yang pertama, laju mutasi mikroba merupakan bukan masalah utama pada negara LMIC. Mari kita lihat beberapa penyakit infeksius di negara LMIC, seperti TB dan diare, yang ini sangat erat kaitannya dengan penyakit-penyakit infeksius. Bahkan ada resistensi berdasarkan dari komunitas seperti TB. Masalah-masalah ini tidak bisa ditangani bukan karena terjadi mutasi, tapi sebagian besar karena penyalahgunaan antibiotik, mekanisme mereka, gaya hidup sehat mereka, dan juga bagaimana higienitas dan juga sanitasi. Jalur-jalur ini merupakan jalur yang common, yang sering dan sangat mudah ditemui dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan surveillance. Mari kita lihat contoh lainnya. Contoh, apabila negara maju sudah tidak banyak penyakit infeksius karena sanitasi mereka, hygiene, vaskes yang sudah bagus, masyarakat memiliki tingkat nutrisi yang bagus, kekebalan yang tinggi, dan memiliki regulasi farmasi yang baik. LMIC mengalami resistensi antimikroba, utamanya karena penggunaan antimikroba yang lalai, tenaga kesehatan dan masyarakat yang apatis dan kurang mengerti terhadap awareness yang ada. Selanjutnya mengenai akankah edukasi efektif. Mereka mengatakan bahwa industrialisasi UMKM yang belum terstandarisasi. Mekanisme kami akan menyamakan persepsi dari Pokja daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu, dan menyertakan semua aspek elemen masyarakat untuk pengendalian resistensi antimikroba. Saat Pokja daerah sudah terlibat, maka edukasi dapat dimanfaatkan secara terarah. Konsumsi hewan eksotis yang mereka katakan sangat tidak efisien karena ini merupakan kasus yang sangat minoritas dan tidak bisa disebut sebagai eksklusif. Outbreak Cina yang mereka sebutkan karena tidak ada surveillance data yang tepat, jadi bisa makan hewan yang eksotis dan lain sebagainya, itu adalah contoh di Cina dan tidak menjadi eksklusivitas di negara LMIC seperti Indonesia. Kalau contoh di Cina sudah tahu bahwa hewan membawa risiko infeksi, maka melalui jalur zoonosis sudah ada kejadian sebelumnya juga, dan titik permasalahannya sudah ada, bukan karena konsumsi hewan eksotis, tapi karena pemeliharaan hewan eksotis ataupun hewan ternak lainnya yang tidak higienis, tidak menjaga biosecurity, pasar-pasar mereka yang tidak ada regulasi untuk menjaga sanitasi dan pemeliharaan hewan yang layak, sehingga hewan-hewan tersebut dapat terinfeksi bakteri dan selanjutnya karena adanya limbah antibiotik di lingkungan, pakan-pakan hewan tersebut masih menggunakan antibiotik dan mereka menjadikan ladang-ladang mereka sebagai bentuk resistensi antimikroba yang menjurus kepada hal tersebut. Sehingga yang perlu kita ketahui adalah hal dasar, bagaimana edukasi melalui pencegahan dan pengendalian infeksi secara dasar dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat beserta dengan strategic stewardship-nya atau hukum punishment-nya. Ini akan memberikan efek jera yang lebih spesifik dan membuat mereka menjadi paham apa yang sedang terjadi pada problematika kehidupan yang ada di masyarakat itu. Selanjutnya, mari beranjak kepada best case dan worst case skenario kami. Jika kita melihat dalam worst case skenario kami, kita mungkin akan ketinggalan dalam data kualitas dan kuantitas, dan strategi kita mungkin tidak bisa setepat apa yang mereka katakan pada best case skenario kita. Kalaupun itu terjadi, itu tidak apa-apa karena kita telah mengedukasi masyarakat. Kita memiliki mekanisme yang jelas, mekanisme yang solid di mana pihak-pihak apa saja memiliki tanggung jawab, mulai dari edukasi di setiap sektor, kita juga memiliki
One Health approach yang tidak, terima kasih, memiliki One Health approach yang lebih jelas. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama terkait apa yang ada di lapisan masyarakat. Sehingga ketika kita sudah memiliki kualitas yang lebih siap dan lebih terstandar, otomatis ini akan membuat data-data yang ada menjadi lebih bermanfaat dan lebih strategis karena mereka sudah paham sebelumnya apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, jika kita melihat pada best case skenario kami, jika masyarakat semuanya memiliki kualitas yang baik, menuju kepada Indonesia generasi emas pada tahun 2045, di mana salah satu mekanisme BKKBN adalah dengan mendorong kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi, otomatis edukasi yang masih rendah dalam low dan moderate, low to moderate middle income country dapat kita optimalkan dibandingkan dengan mekanisme mereka. Surveillance di sini sangatlah eksklusif kepada sangatlah inklusif terhadap negara-negara yang memiliki, mungkin contohnya tadi ada beasiswa LPDP, ada mahasiswa yang bisa melakukan surveillance, tapi itu hanya mengajak beberapa sektor, hanya mengajak beberapa kalangan. Beda dengan kami yang memberikan intervensi terkait kepada community level. Jika kita melihat bahwa sebagai low middle income country dengan karakteristik yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama kami tadi, melalui dari karakteristik masyarakatnya masih sulit untuk diedukasi, dengan bagaimana mereka memiliki anggaran biaya yang sedikit, mereka tahu bahwa di sini menggunakan community level intervensi akan menjadikan mekanisme ini lebih efektif karena lebih multi level dan mengajak seluruh holistik komponen yang ada di masyarakat negara low middle income country. Sedangkan jika kita melihat bagaimana tim kontra mengatakan surveillance dari segi subnasional, institusi, bahkan rumah sakit terkait, dan mengajak kaum-kaum inklusif yang memiliki pandangan lebih hebat terkait dengan kemampuan mereka menganalisis surveillance, ini tidak akan bisa berlangsung secara efektif dalam waktu dekat. Padahal, seperti yang telah disebutkan kepada pembicara kami tadi, status quo menunjukkan bahwa mekanisme akan antibiotik antimicrobial resistance telah menjadi hal yang sangat dikhawatirkan membunuh jutaan manusia pada tahun 2050, dan juga Indonesia telah berada di letak peringkat 1 di Asia Pasifik terhadap resistensi antimikroba. Itu yang dapat kami sampaikan terhadap best case dan worst case skenario kami. Jadi di sini poin utamanya adalah kami ingin mendidik, meningkatkan kualitas masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang telah disampaikan pada upaya pencegahan pengendalian infeksi, dan juga memberikan efek jera, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ini yang akan kalian dapatkan jika kalian mencampurkan produk pangan dengan antibiotik, ini yang akan kalian dapatkan jika kalian memberikan antibiotik tidak sesuai dengan indikasi, ini yang kalian akan dapatkan jika kalian membeli di pasar bebas, membeli di over the counter, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tahu bahwa ini akan memberikan kejeraan, akan memberikan akibat tidak hanya dalam sisi antibiotik yang mungkin mereka tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi juga dalam sisi hukum yang kita sebagai low middle income country memiliki mekanisme yang jelas karena kami telah mengutamakan keuangan kita kepada beberapa program-program terbaik kami, yaitu melalui program promotif preventif dan juga dengan mekanisme punishment yang tidak mereka jabarkan di mekanisme mereka. Sehingga berdasarkan dari poin-poin perdebatan kali ini, yang kami perdebatkan adalah mekanisme mana yang paling efektif dan yang paling cepat bisa mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di LMIC. Sehingga apa yang telah kami sampaikan di awal tidak hanya kepada satu rujukan, tidak hanya mengajak kepada subnasional, institusi ataupun hospital, tapi kita mengajak dalam segi community level, di mana subnasional, hospital, dan lain sebagainya itu adalah hal yang include dan masuk di dalam community level. Ketika kita tahu efek jerahnya, ketika kita paham apa yang terjadi dalam level masyarakat dan nasional, ya otomatis itu akan menjadi lebih efektif karena kita melihat bagaimana kualitas penduduknya, bagaimana apa yang akan mereka dapatkan dibandingkan dengan inklusivitas yang mereka berikan. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pemerintah menghabiskan 7 menit 28 detik. Saya panggilkan pembicara ketiga dari tim oposisi. Tes, apakah suara saya kedengaran? Ya, jelas. Sebentar ya, saya akan izinkan saya untuk mempersiapkan kertas-kertas saya terlebih dahulu. Baik,
Saya akan memulai untuk preferensi POI saya. Nanti saya akan memberikan waktu. Kalau bisa di luar dari waktu yang saya berikan, jadi jangan harap interupsi. Jadi kalau misalnya nanti saat saya berikan bisa langsung interupsi ya. Tolong jangan berikan interupsi selain itu. Baik, untuk pada pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri. Seperti yang Dewan Juri sudah mendengarkan bahwa tim pemerintah sangat mengagung-agungkan edukasi dalam sisi mereka, Dewan Juri. Namun Dewan Juri, dalam sisi mereka bilang bahwa harus ada sisi jerat terlebih dahulu supaya masyarakat kita akan mengalami edukasi, Dewan Juri. Namun dapat di point out bahwa mekanisme mereka itu masih mekanisme yang sangat ambang Dewan Juri. Karena dalam mekanisme mereka, bukannya mekanisme mereka yang akan menghasilkan edukasi, tapi dalam mekanisme mereka, supaya mekanisme mereka bisa berhasil, harus ada edukasi dulu dalam masyarakat supaya bisa terjadi musim mereka Dewan Juri. Sedangkan seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat di negara LLMIC ini masih merupakan masyarakat yang mau mudahnya saja Dewan Juri. Jadi ketika si tim pemerintah mengatakan, iya, kita akan meregulasi penggunaan antibiotik, oh iya, si masyarakat tidak akan mengerti tanpa adanya edukasi terlebih dahulu dan jadi sedangkan mereka mengatakan akan ada efek jerat terlebih dahulu. Hal itu sudah menjadi suatu backlash dan jadi karena karena mereka akan membiarkan masyarakat menderita terlebih dahulu melalui efek jerat, baru bisa masyarakat bisa belajar dan jadi. Baik, sekarang lalu yang kedua mereka mengatakan mengenai penyakit infeksius akibat TB itu karena higienitas mereka. Namun Dewan Juri, perlu diketahui bahwa di sisi oposisi, jika kita mempelajari mutasi genetik dari bakteri tuberkulosis itu sendiri, dan Juri, kita bisa mengetahui bagaimana mutasi dari bakteri TB itu bisa berjalan ke depannya nanti, dan Juri. Mengapa? Karena kita bisa mempelajari materi genetik, apakah bakteri TB itu akan memproduksi enzim atau membuat kapsul yang bisa melindungi, dan Juri. Oleh sebab itu, kita bisa lebih mencegah terjadinya mutasi TB yang lebih parah dari Juri. Namun, jikapun tidak ada penelitian tersebut, kita juga masih ada NAP.1 dalam Juri. Masih juga ada mahasiswa-mahasiswa seperti kita, masih ada juga influencer-influencer di sosial media seperti dokter kita yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga higienitas mereka dalam Juri. Oleh sebab itu, kami selalu berbicara bahwa NAP1, yaitu poin edukasi tidak eksklusif, hanya ada di tim pemerintah dalam Juri. Lalu, poin kedua mengenai Cina. Mereka mengatakan bahwa Cina itu tidak termasuk, namun perlu diketahui bahwa Cina itu masih masuk ke dalam negara lower to middle income dalam Juri. Lalu mereka mengatakan bahwa hal itu tidak ada regulasi. Mereka mengatakan bahwa karena tidak adanya regulasi konsumsi kelelawar, jadilah disebabkan adanya pandemi COVID-19. Namun Dewan Juri, tim pemerintah gagal menyadari bahwa beberapa populasi di LLMIC merupakan masyarakat adat dan Juri. Masyarakat adat memiliki tradisi-tradisi khusus yang mungkin memaksa mereka untuk mengkonsumsi hewan eksotis sebagai bagian dari tradisi mereka dan Juri. Tim pemerintah tidak pernah menjelaskan mengapa mereka bisa melakukan regulasi untuk mencegah masyarakat adat melakukan tradisi ini dan Juri. Sedangkan kalau misalnya di sisi oposisi, ketika kita memiliki basis bahwa oh ya, makan kelelawar dalam 5 tahun ke depan dapat menyebabkan mutasi bakteri, itulah bisa menjadikan basis di mana kita bisa menjustifikasi tingkah laku kita untuk melarang konsumsian kelelawar atau hewan eksotis lainnya dengan Juri. Oleh sebab itu, dalam segala suatu langkah pemerintah harus selalu ada basis dan Juri, di mana basis itu hanya eksklusif di tim oposisi. Baik, dalam perdebatan ini ada dua titik isu. Yang pertama mengenai mana mekanisme mana yang lebih probabil, dan yang kedua urgensi dari NAP2. Baik, pertama saya akan masuk ke probabilitas. Baik, dari tim pemerintah yang NAP3, NAP4, mereka mengatakan kepada tim oposisi bahwa NAP2 itu membutuhkan dana yang sangat besar dan jadi. Namun kami sudah mengatakan seperti pembicaraan pertama saya katakan bahwa enggak, dana itu sudah diatur oleh APBN, dan jikapun dana itu masih kurang, kita bisa dapat minta bantuan dari WHO, dari NGO, dari dunia internasional. Mengapa? Karena dunia internasional memiliki intensi untuk dilakukan penelitian yang lebih dalam mengenai suatu situasi endemik dari Juri. Dan mengapa hanya bisa di negara LLMIC? Karena seperti yang kami katakan bahwa negara LLMIC memiliki demografis khusus, memiliki hewan-hewan endemik yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju di Juri. Oleh sebab itu, itulah intensi negara-negara internasional mau mendukung penelitian di negara LLMIC. Namun di mekanisme sisi mereka, monitoring bahkan lebih membutuhkan dana lebih besar dari Juri, karena mereka sama sekali tidak menjelaskan dananya itu mereka dari mana mekanismenya. Oke, kita asumsikan menggunakan APBN yang sudah ada. Namun Dewan Juri, kita
harap kita sadari faktanya sekarang itu bagaimana dia. Jadi pertama, di daerah LLMIC contohnya seperti Indonesia, fasilitas kesehatan itu masih tidak merata dia. Jadi daerah 3T contohnya kita ambil di daerah pedalaman Papua atau daerah pedalaman Sulawesi, masih banyak di daerah-daerah tersebut yang tidak memiliki puskesmas, dan jikapun ada puskesmas, tenaga medis masih kurang di Indonesia. Kebanyakan, maaf saya tidak menerima interupsi sampai akhir ya. Bahkan tenaga medis hanya ada bidan di Indonesia, dan alat kesehatannya pun juga seadanya di Indonesia. Nah, kalau misalnya memang mereka mau mengadakan monitoring yang secara merata, mereka harus terlebih dahulu memeratakan fasilitas kesehatan tersebut di Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui, pemerintahan LMIC masih banyak dipenuhi dengan kegiatan korupsi dan nepotisme di Indonesia. Ya, itu faktanya zaman sekarang. Karena sebelum KKN itu dapat diselesaikan, tidak akan adanya pemerataan fasilitas kesehatan di Indonesia. Lalu yang kedua, mereka mengatakan edukasi akan terjadi karena efektif dan sebagainya. Namun seperti yang saya katakan, edukasi di sisi mereka tidak akan terjadi karena tidak ada basis edukasi di Indonesia. Namun di sisi kita akan ada basis dan masyarakat akan lebih percaya pada penelitian kita di Indonesia. Lalu yang ketiga, baik, saya akan masuk ke kasus terburuk. Kasus baik jikapun masyarakat mau menuruti dan edukasinya ada, hal itu tetap buruk. Kenapa di Indonesia? Karena dalam mekanisme mereka kan membatasi penggunaan antibiotik dalam peternakan dan pertanian. Hal ini artinya apa di Indonesia? Kalau misalnya kita tahu pertanian dan peternakan LMIC itu menggunakan banyak antibiotik, kenapa? Karena mereka harus memenuhi produk lokal di Indonesia. Karena kebanyakan negara LMIC nggak mungkin membeli produk impor kan produk impor mahal kan. Nah, mereka mau nggak mau harus menggunakan antibiotik yang banyak di pertanian supaya itu tumbuhan tidak dimakan banyak oleh hama. Menyimpan 10 sapi di kandang untuk 4 sapi, lalu mengkompensasi dengan antibiotik. Kenapa? Supaya sapi itu tidak mati dan bisa dijual banyak di Indonesia. Kenapa? Karena produk lokal itu sangat terbatas dan sangat minim. Jika adanya pembatasan seperti ini, ya saya mengakui bahwa ini memang tidak etis, namun jika tidak ada pemberlakuan seperti ini, masyarakat tidak akan memenuhi kebutuhan gizi yang cukup di Indonesia. Masyarakat akan mengalami penurunan produktivitas. Lalu yang kedua, itu masyarakat masih tinggal di daerah kapitalisme di Indonesia. Mengapa masyarakat mau mematuhi kesehatan prokes itu, sedangkan masyarakat masih tinggal di daerah kapitalisme yang memaksa mereka untuk menjaga efisiensi di Indonesia? Mereka tidak ada waktu untuk memikirkan cuci tangan untuk ini, karena jika mereka kehilangan waktu banyak, mereka akan dikeluarkan dari pekerjaan mereka, dan mereka tidak akan memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, mengenai urgensi NAP, mereka mengatakan bahwa SDM tidak cukup, lalu data juga sudah diketahui. Tapi seperti yang pembicara kedua saya katakan, bahwa SDM kita cukup, seperti contoh orang India, Silicon Valley, banyak orang India memiliki jadi engineer, dan yang kedua, data kita akan selalu diperbarui karena ada penelitian berkala, sehingga kita akan memiliki data yang lebih eksklusif yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Baik, itulah mengapa kita menolak BOS ini. Terima kasih. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan 7 menit 22 detik. Untuk menutup perdebatan dari sisi oposisi, saya panggilkan reply speaker dari tim oposisi. Mohon maaf sebelumnya, cek apakah suara saya terdengar lancar? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Saya akan memulai pidato balasan saya dalam hitungan 3, 2, 1. 7 Dewan Juri, Anda jangan bias dan jangan terbuai dengan tim pemerintah, karena debat ini secara clear dimenangkan oleh tim oposisi. Mari kita bedah kesalahan-kesalahan tim pemerintah. 1. Dalam mosi proposal yang mengajukan sesuatu, sangat penting bagi tim pemerintah untuk menjelaskan mekanisme yang mereka bawa. NAP 3 dan NAP 4 di sisi mereka dikemas dalam bentuk edukasi, tapi mereka sendiri mengkarakteristikkan masyarakat Indonesia uneducated, artinya mereka harus mulai edukasi di sisi mereka, mulai dari bawah atau dari nol, dan tidak ada penjelasan step by step bagaimana edukasi di sisi mereka akan jauh lebih efektif. Sedangkan di sisi kami telah menjelaskan bahwa edukasi dan penerapan NAP 3 setelah NAP 4 akan jauh lebih strategis karena kami menjadi tahu, sebagai pemerintah kami jadi tahu apa yang harus kita lakukan, edukasi di sebelah mana, apakah penggunaan antibiotik yang kurang tepat, atau misalkan misuse atau overuse antibiotik, kita lebih tahu sasaran edukasi kita akan ke sebelah mana. 2, ketika mereka, tim pemerintah membawa hukuman pada stewardship, itu pun baru mereka bawa di pembicara ketiga, jangan Anda kredit Dewan Juri agar fair di kedua sisi, namun mereka juga tidak menjelaskan hukuman apa yang mereka maksudkan, apakah hukuman mati, hukuman denda, atau bagaimana. Ini membuktikan bahwa edukasi di sisi mereka sangatlah toksik. 3, sanggahan terhadap pembicara pertama tim oposisi datang sangat terlambat di pembicara ketiga tim pro, ketika kami mengatakan bahwa orang-orang pintar di sisi kami sudah cukup untuk membuat surveillance, itu baru mereka sanggah di pembicara ketiga dan tidak berhasil menyanggah argumen kami. Kemudian yang keempat,
tim pro terlalu dismisif ataupun meremehkan kasus kami dan hanya bermain di skenario terbaik mereka saja. Mereka tidak pernah bermain di skenario kami ketika misalkan kasus kami ini berhasil, mengapa di sisi mereka tetap buruk. Tidak ada penjelasan sama sekali hingga pembicara ketiga mereka selesai. Bandingkan di sisi kami sudah meng-engage ketika NAP3 maupun NAP4 berhasil sekalipun, pada akhirnya NAP2 itu dapat meningkatkan efektivitas yang jauh lebih baik pada NAP3 dan juga NAP4, karena adanya basis data, kita lebih strategis untuk memilih hal-hal mana yang akan kita tekankan atau kita lakukan terlebih dahulu. Dan yang kelima, Dewan Juri, Anda jangan terbuai dengan data-data dan juga jargon-jargon yang mereka bawa, karena debat yang ideal adalah harus dianalisis logikanya, bukan hanya dengan data, lalu dapat serta-merta Anda mengkredit hal tersebut. Mari kita berpindah ke titik temu debat kali ini. 1. Justifikasi atau pembenaran. Tim pro membawakan tentang ingin mendahulukan NAP3 dan NAP4, serta menunda NAP2, karena sumber dayanya tidak memungkinkan. Kami sudah menjawab hal ini, bahwa kami tidak akan menunda NAP2, karena adanya sumber daya manusia yang sudah memadai dari hasil beasiswa ke luar negeri dan sebagainya, ataupun pendanaan dari APBN, lagi pula pelaksanaan NAP3 dan juga NAP4 butuh basis data. Tim pro sempat masuk lagi dengan mencoba menyanggah bahwa itu adalah data tentang pengetahuan umum saja yang sudah ada selama ini, tapi kami sudah berhasil menjawab kembali dan menyanggahnya dengan mengatakan bahwa data itu eksklusif terkait resistensi antimikroba yang terjadi secara alamiah terus-menerus, ditambah lagi adanya potensi pandemik di negara-negara LMIC yang berbeda, dan juga faktor tradisi konsumsi hewan eksotis di negara-negara LMIC yang tidak ada respon sama sekali dari tim pro hingga akhir perdebatan, kelas justifikasi dimenangkan tim oposisi. 2. Edukasi. Edukasi di sisi mereka, tim pemerintah, membutuhkan monitoring yang sangat besar, tapi mereka hingga akhir debat tetap tidak bisa menjangkau masyarakat daerah 3T itu bagaimana, masyarakat di pedalaman yang memakan hewan liar akan mereka edukasi seperti apa, misalkan di pedalaman Papua atau Sulawesi, berhasil mereka jelaskan, tidak berhasil mereka wadahi. Mereka juga tidak menjelaskan sumber daya manusia di sisi mereka akan seperti apa, siapa yang akan melakukan edukasi, siapa yang akan melakukan pelatihan, dan sebagainya. Tapi bandingkan di sisi kami, ketika ada surveillance, maka akan ada basis yang bisa digunakan pemerintah secara strategis. Sehingga pemerintah akan lebih tahu harus bergerak seperti apa, apakah kita perlu untuk menetapkan regulasi, misalkan melarang konsumsi hewan eksotis tertentu, atau misalkan kita melakukan upaya-upaya yang lain untuk mendukung 5 strategi, dan jauh lebih bagus di sisi kami edukasinya. Sehingga kelas edukasi juga dimenangkan di sisi kami. Dan yang terakhir, efektivitas. Dari segi efektivitas, tim pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan NAP3 dan juga NAP4 harus bisa membuktikan bahwa mereka mampu mengubah kultur dan juga proses pelaksanaan industri pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan. Sepanjang debat, jawaban mereka sangatlah mengambang dan juga jargonistik. Sementara kami tim oposisi yang berhasil menjelaskan mengapa NAP2 itu efektif dan bisa terlaksana dengan baik karena adanya sumber daya dan juga sumber daya yang mencukupi, sehingga 7 Dewan Juri tolong menangkan kami sebagai pemenang debat Amuba 2021. Terima kasih. Terima kasih kepada reply speaker dari tim oposisi. Untuk menutup seluruh rangkaian perdebatan kita pada siang hari ini, saya panggilkan reply speaker dari tim pemerintah. Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Banyak kasus yang dari mereka bawakan itu tidak eksklusif dan juga terdapat beberapa backlash. Yang pertama adalah mereka ingin melakukan surveillance terus-menerus, tapi mereka juga mengakui bahwa negara seperti Indonesia, negara LMIC seperti Indonesia itu masih terbelakang. Seperti yang saya kutip, di daerah 3T tidak ada vaskes dan juga tenaga kesehatan tidak ada waktu untuk cuci tangan. Ini menunjukkan bagaimana negara Indonesia sebenarnya tidak memiliki fasilitas yang cukup ataupun SDA dan SDM yang adekuat. Kami tidak mengerti bagaimana surveillance yang mereka inginkan bisa dilakukan apabila seperti yang second speaker saya telah katakan, tidak ada fasilitas ataupun tenaga kerja yang kompeten. Lalu jadi lebih masuk akal untuk melakukan hal-hal yang basic terlebih dahulu, yaitu promotif dan preventif, dan tidak untuk mengeluarkan uang untuk hal yang advance seperti surveillance. Lalu ada beberapa clash pada ini. Yang pertama adalah apakah data surveillance benar-benar dibutuhkan, dan yang kedua adalah efektivitas edukasi dan juga hukuman. Lalu yang pertama, apakah data surveillance benar-benar dibutuhkan? Mereka juga mendapatkan kesalahan pada clash ini karena mereka tidak memahami apa itu surveillance sebenarnya, yaitu surveillance tidak dapat melihat mutasi yang kita bisa lihat kembali pada definisi speaker pertama. Jadi surveillance adalah kegiatan pengamatan yang sistematis terus-menerus terhadap data informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
Lalu mereka mengatakan bahwa NAP ini sudah ada anggaran, namun NAP yang mereka katakan dalam skenario ini butuh biaya yang besar karena mereka bukan menginginkan surveillance seperti definisi, tetapi mereka melakukan penelitian untuk melihat mutasi, dan hal ini tidak termasuk dalam APBN RPJMN 2020 sampai 2024 yang mereka sebutkan. Lalu selain itu, meskipun yang mereka maksud itu dimasukkan, ini merupakan hal yang membutuhkan banyak uang, yang seperti sudah dibilang tadi, ini harus dilakukan surveillance terus-menerus pada setiap region dan setiap negara yang membutuhkan banyak dana, dan dana ini lebih baik dialokasikan untuk hal lain seperti misalnya edukasi dan juga perketatan hukuman. Lalu apabila kita melihat karakteristik masalah yang mereka bawakan, seperti nakes belum cuci tangan, orang-orang yang belum minum antibiotik sampai habis, hal ini tidak memerlukan intervensi yang sangat advance. Yang diperlukan hanyalah intervensi yang bisa dilakukan sekarang, seperti misalnya adalah promotif dan preventif. Dan meskipun ada data surveillance dan yang eksklusif tentang resistensi, jalur-jalur penyebaran resistensi antimikroba itu sudah diketahui pada rakyat-rakyat LMIC, dan sudah jelas jalur-jalurnya. Yang mereka akan dapatkan hanyalah data tentang tentang misalnya kayak virus mana yang mengalami mutasi. Namun yang kita akan perbaiki pada akhir harinya adalah jalur-jalur tersebut, bagaimana EMR bisa diberantas. Maka dari itu, solusi yang akan mereka offer pada akhir hari setelah mereka melakukan surveillance akan sama. Maka tidak make sense apabila kita melakukan surveillance terlebih dahulu. Lalu mereka juga mengatakan bahwa ini akan terjadi konsumsi makanan eksotis. Mereka mengatakan bahwa fakta ini tidak diketahui, padahal ini sudah diketahui secara luas, dan solusinya adalah memakan makanan ternak seperti yang sudah dikatakan oleh speaker kami. Tidak perlu research lebih tentang makanan eksotis dan sebagainya, dan yang perlu dilakukan adalah untuk mengedukasi mereka, lalu tentang efektivitas dan edukasi dan hukuman. Perkataan yang mereka katakan tidak eksklusif, seperti UMKM tidak akan bisa tersupervisi dan masyarakat tidak akan bisa teredukasi. Ini tidak eksklusif pada sisi kami dan juga terjadi pada sisi mereka. Apa yang beda? Pada sisi kami, kita melakukan edukasi lebih cepat, kita melakukan supervisi lebih awal dengan dana yang lebih banyak yang tidak dibuang-buang kepada research. Oleh karena itu, pada sisi kami, edukasi, hukuman, dan juga supervisi terhadap UMKM itu akan jauh lebih efektif pada akhir harinya. Dan juga mereka tidak menjawab masalah tentang jangkauan daerah. Pada akhirnya, kami percaya bahwa kami bisa menang. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pemerintah dan tim oposisi yang sudah menyelesaikan babak grand final. Teman-teman bisa tinggal di sini. Kami juri akan membuat keputusan. Setelah itu kami akan memberikan general comment tentang debatnya. Tapi resultnya nanti akan di-announce pada saat closing ceremony. Untuk panitia, tolong buat breakout room bagi kami para juri supaya bisa berdeliberasi.